Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim wa warahmatullahi bihi Salam wabarakatuh. nasta'in wa warahmatullahi ala umuri dunya wabarakatuh. waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dan siang hari di jam Indonesia ya, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kelas belajar ilmu sorof ini ya. Mudah-mudahan akhwati dan ummahat yang ada di sini ya tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat Insya hadirnya Allah. dan hafalannya pelan-pelan. Baik. Minggu lalu kita mengenal tentang atau pengantar ilmu bahasa Arab. Kita masih mengenal ilmu bahasa Arab. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengenal unsur penyusun kalimat. Ya, unsur penyusun kalimat. Nah, di sini kita perhatikan contohnya. Yadhabu Zaidun ila al-madrasati. Yadhabu Zaidun ila al-madrasati. Oke. Yadhabu artinya sedang pergi. Siapa yang sedang pergi? Si Zaid. Zaid sedang pergi. Kemana sih si Zaidnya pergi? Ke sekolah. Ke sekolah. Ila itu ke. Al-madrasah sekolah. Nah, di sini tadi kan kita sudah hafal tuh dhahabah tuh, ya kan? Dhahabah artinya pergi. Nah, dhahabah itu fiil maudi. Oke, bisa ditulis dulu. Ini sebenarnya nanti disebutkan tapi nggak apa-apa. Yuk disebutkan dulu fiil dibagi menjadi tiga. Oke, ditulis yuk. Fiil, fiil dilihat dari zamannya. Fiil itu apa artinya? Kata kerja. Kata kerja. Iya, fiil dilihat dari zamannya. Zaman tuh masanya. Oke, ada dilihat dari zamannya ada tiga. Oke, ada tiga. Yang pertama, Fi'il madi. fiil maldi. Iya. Oke, fiil maldi. Fiil maldi itu umumnya, normalnya dia sudah terjadi. Perbuatan itu sudah terjadi. Umumnya, normalnya. Oke ya. Kemudian ada namanya fiil mudhore. Dari. Iya, fiil mudhore. Fiil mudhore itu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Tetapi kalau misalnya akan terjadi, dia ketambahan huruf atau ketambahan sesuatu nanti saya jelaskan. Baik. Tiga, Ulangi Ustazah. ya, Fi'il fiil mudhari, madhi perbuatan. umumnya adalah fiil atau perbuatan yang sudah terjadi. Fiil mudhore pada umumnya, Mhm, oke, mhm, perbuatan yang sudah terjadi. Umumnya ya, karena kalau kita mhm, di apa namanya di Al-Qur'an itu nanti ada apa namanya kayak surat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha itu memakai fiil madhi, tapi mhm, kejadiannya belum terjadi. Bumi kan belum mhm, gempa, belum kiamat, belum terjadi, tapi memakai fiil madhi. Nah, itu beda lagi. Oke, memakai fiil madhi kenapa? Itu pembahasan beda lagi. Oke ya. Nah, ini umumnya fiil madhi itu perbuatan yang sudah terjadi. Itu kaidah umumnya. Oke ya. Nah, kemudian fiil ya, mudhore itu pada umumnya ya, mhm, oke, fiil atau perbuatan yang sekarang kita loh, sekarang ini kita lagi belajar nih. Berarti kita nadrusu atau nata'allamu. Nggak pakai darosna, enggak. Karena kita lagi belajar nih. Ini ya, perbuatan yang sedang terjadi. Atau akan terjadi, tapi kita tambahkan dengan huruf, oke, sin, huruf sin di depannya. Sin atau saufa, sa in, atau saufa. Nanti saya jelaskan. saufa, Saufa, oke, sa atau saufa. Sa dan saufa itu artinya akan. Sa dan saufa itu artinya akan. Oke ya. Misalnya
adhabu itu kan pergi, saya sedang pergi. Nah, kalau ketambahan sa atau saufa, sa adhabu berarti aku loh akan. Oke, aku loh akan. Baik, yang ketiga yaitu fiil amar. Fiil amar itu artinya tepatnya fiil perintah, kata kerja perintah. Kata kerja yang berupa perintah. Nah, kata kerja yang berupa perintah, kira-kira itu sudah terjadi belum? Belum. 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 Misalnya, saya menyuruh anak saya untuk belajar. Nak, yuk belajar. Ayo kamu belajar. Kayak gitu. Kan belum, dia belum Perbuatannya belajar belum kan? terjadi. Ya, berarti ya fi'il amar itu zamannya untuk future. Zamannya untuk mustakbal. Mustakbal itu nanti, belum terjadi. Nanti atau ke depannya. Oke? Mustakbal itu future ya. Mm-mm. Belum Stop. terjadi. Oke ya. Nah, ini dilihat dari zamannya. Oke ya. Nah, kalau tadi dhahaba, oke, dhahaba itu fi'il madhi yang telah kita hafal tadi beberapa fi'il madhi. Ada dhahaba, darosa, kataba, jalasa, fataha. Oke, itu fi'il madhi. Kita tulis dulu dhahaba. Oke, Mm. dhahaba. Nah, fi'il mudhari'nya ya dikasih ya, yadh dikasih ya sebelum dhahaba itu dikasih ya dulu, nanti saya kasih clue-nya. Oke, yadhabu ditulis dulu. Yadhabu, yadhabu. Dah. Oke, Dah. Dah apa fi'il yadhaba, mati. ya. Kemudian fi'il Yadhabu mudhari. fi'il mudhari. Nah, Iya. untuk tahu nih saya kasih tahu ini apa namanya ditulis. Clue, Yahabu. ciri, oke, atau cara, cara, nggak cara ya. Kita bilang ini aja, clue-nya apa namanya, ciri khas. Ciri Oke, khas. fiil mudhore, mudhore. Oke, depannya, huruf depannya, huruf depannya. Oke, depannya di antaranya atau huruf depannya itu pasti empat ini, pasti dari empat huruf ini, pasti dari empat huruf ini. Fi'il mudhore itu nggak akan keluar dari empat huruf ini. Oke, atau kalau kita singkat dengan Betul. Anita. Yang punya nama Anita, nah ini di hafalin. A, Nun, Ya, Ta. Ini ciri dari fi'il mudhore. Depannya pasti ciri dari fi'il mudhore, huruf depannya pasti nggak keluar, ditambahin pasti tidak keluar dari empat huruf ini. Pasti tidak keluar dari empat huruf ini. Empat huruf itu apa saja? Alif, nun, ya, ta. Kalau kita singkat ya, Anita. Oke, kalau kita singkat apa? Ani, Ani. Entah. Ingat Anita. ya. A, Anita ya, Anita. Oke. A untuk aku ditulis A untuk Mm. Ana. Oke. Untuk Ya, untuk Nahnu, iya. untuk Nahnu. Oke. Nah, untuk Nahnu, ya, untuk Huwa, Huwa, Iya. Yang untuk huwa. Huwa. Banyak sih sebenarnya Huwa, Huma. Oke. Huwa, Huma, Hum, Huwa, Huma, Hum. Dan masih ada lagi. Kita cukupkan Huwa dulu. Kita cukupkan Huwa dulu. Oke, biar nggak bingung. Kita cukupkan Huwa dulu. Sebenarnya ada lagi. Oke ya. Ta untuk Hia. Hia itu dia perempuan. Tadi kan kata bets, dia perempuan tuh. Iya. Hia. Oke. Hia. Untuk Anta, untuk Anta, Wahuma. oke. Anti, ya depannya. Ini untuk depannya aja ya, anti. Dan masih ada lagi. Oke, ini kita cukupkan ini dulu. Oke, yang jelas, yang jelas untuk fi'il mudhore itu depannya nggak akan keluar dari Anita ini. Oke, salah satu dari huruf empat ini.
A, ini A alif, ana untuk ana, nahnu, na, nun, ya dan ta. Ya dan ta itu ada macam-macamnya. Kita cukupkan ini dulu. Ya, huwa, dan ta untuk hiya dan anta. Nah, kalau dhahaba, lihat. Dhahaba kan untuk huwa tuh. Huwa, ya dhahaba. Ya kan? Nah, kalau fi'il mudhari'nya, nih, di sini ada huwa, ya, pakai ya, yadhabu. Yadha, yadhabu. Ya enggak? Yuk, sekarang coba. Kalau fataha, oke. Berarti kalau fi'il mudhari'nya, yaf, yaf, Ya, ta, patah. Ya, yaftahu. patah. Patah. Oh ya, Yaftahu. patah. Ya, fataha, yaftahu. Ya, tahu. Oke. Nah, kita cukupkan ini dulu. Oke ya, dhahaba. Coba kalau misalnya aku yang telah pergi, berarti yadhabu. Kemudian aku yang telah pergi berarti Ya, azhabu. azhabu. Ya, azhabu. Aku yang sedang Azhabu. pergi. Azhabu. Coba kalau kita yang sedang pergi. Nazhabu. Nah, nazhabu. Oke? Ya, kalau zahaba telah pergi. Dia laki-laki yang telah pergi. Tapi kalau kami yang telah pergi, zahabna. Tapi kalau kami sedang pergi, nazhabu. Nazhabu. Kita ngomongin fiil mudhore. Bisa difahami ya? Nah, Baik. itu Sampai harus sini. berakhiran domah ya, Ya, Ustazah? ya, berakhiran domah, berakhiran domah. Oke, Oh. nggak harus normalnya berakhiran domah, normalnya berakhiran domah, tapi nanti ketika kita menemukan domirnya apa dulu, nanti habis ini kita akan pelajari, insya Allah, ya kan ada pembahasannya. Ternyata nggak harus berakhiran domah, oke ya? Tapi normalnya berakhiran domah. Adhabu, nadhabu, tadhabu, yadhabu, oke ya? Baik, dari sini Ya, paham dulu. Dari sini ada yang tanyakan? Yang ya itu sebelahnya huwa, huma, sebelahnya apa itu? Huna. Huwa, huma, hiya, hiya. Oh iya. Hiya, Oh hiya itu dia dia perempuan. Oke, nanti iya. akan ada pembahasannya untuk domir. Ini contohnya aja. Oke. Nah, kalau fiil amr, tadi kan kata kerja perintah tuh. Oke, jadi kita bisa tulis the fiil maldinya, fiil maldi. Contohnya dhahaba. Oke. Fiil ya, mudhari, contohnya yadhabu. Nah, untuk fiil Nah, amr bilangnya izhab, izhab. Ah, nanti ini kapan-kapan kita bahas. Ini nggak bahas fi'il amr dulu, nggak perlu. Izhab. nah, Oke. iya. Izhab. Izhab. Pergilah. Ya, izhab artinya pergi, pergilah. Oke ya. Ini kan lagi ngomongin tentang fi'il, kata kerja. Dilihat dari zamannya, dari zaman tuh masanya. Oke, dibagi menjadi tiga. Ada fi'il Idhab. Maldi, Madi, ada fiil fi'il mudhore, mudhari, oke, dan fi'il ada amr. fiil amr. Fiil maldi umumnya perbuatan itu telah terjadi. Perbuatannya itu sudah Oke, dilaksanakan, ada terjadi. dhahaba, ada fataha, ada jalasa, ada Kata kataba, ya, darosa, apa? dan masih banyak sekali fiil maldi. Nah, kemudian yang kedua adalah fiil mudhore. Fiil mudhore Mudhari. umumnya itu sedang terjadi, lagi Yang sedang terjadi sedang itu. terjadi. Atau akan terjadi tetapi ada tambahannya dengan sa. Misalnya, aku akan pergi. Berarti tadi kan aku sedang pergi kan Saufa. azhabu. Kalau aku akan pergi. Maka kita tambahin Baik. sa azhabu. Oke? Sa Saat azhabu. Ada sanya. Atau saufa azhabu. akan. Artinya akan. Sa dan saufa ini artinya akan. Oke ya. Saufa adhabu atau sa'adhabu. Oke. Oke, abaikan dulu nggak apa-apa. Sekarang untuk fi'il amr, itu artinya kata kerja yang mempunyai arti perintah. Amr itu perintah. Diperintah. Oke. Kalau perintah berarti kan zamannya belum terlaksana, ya kan? Fiilnya belum terlaksana. Makanya fi'il amr itu zamannya mustakbal atau future. Oke ya. Dari sini difahami dulu?
Ustazah maaf sebelum dihapus nanya. Ya. Ustazah itu yang iya itu hia kan bukannya Mas. pakai tak ya? Oh iya, maaf, maaf. Ya untuk tak, maaf. Ya, betul. Ini padahal saya udah tulis tak ya. Betul, betul. Makasih Mbak Nur Hidayah. Hiyanya dihapus ya. Huwa, huma untuk huwa, huma dulu. Huwa atau huma. Nah, hiya untuk tak, maaf. Iya, padahal saya udah tulis di sini kok nggak ngeliat. Makasih Mbak Nur Hidayah koreksinya. Iya. Nah, Yang hiya pakai tak. Maaf, Ustazah. Iya, Maaf, Ustazah. Mau iya, tanya, iya. eh, karena saya ini kan terlambat, baru aja masuk. Ini mau meruntut yang pelajaran kemarin. Maaf, itu yang tak tasas tak tanis sakinah itu apakah cuma hanya untuk hiya saja? Iya, iya. Ini maaf siapa yang ngomong dulu? Maaf. Maaf, ini Aslihah. Bu Oh, Bu Aslihah. Aslia. Iya. Untuk tak taknis hanya hiya saja, betul. Oke. Baik. Insya Allah bisa difahami ya? Iya. Baik. Bisa. Nah, oke ya. Nah, ciri khas fi'il mudhore bisa ditulis dulu karena nanti akan bersinggungan dengan fi'il mudhore. Depannya itu nggak akan keluar dari 4 huruf ini. Kalau depannya kalau nggak alif, ya nun. Kalau nggak alif dan nun, ya pasti ya. Kalau nggak alif, nun, dan ya, pasti tak. Oke ya? Insya Allah bisa dipahami ya? Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Baik. Oke, saya hapus. Nah, di sini. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Lihat nih. Bentar, maaf. Ya, Yadhabu Yadhabu. Zaidun ila Ya, madrasah. yadhabu. Lihat nih. Pakai depannya yadhabu. Depannya hurufnya apa? Maaf. ya, ya. 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 Kalau sudah Ya. bunyi ini, Ya. berarti dia Ya. fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhore Berarti asantum. Fi'il mudhari. mudhore. Iya. Untuk kata ganti huwa. Tapi di sini nggak ada huwanya. Di sini yang pergi Zaid. Zaid kan huwa. Kalau Zaidnya nggak ada, maksudnya apa namanya nggak diperhatikan. Berarti yang pergi pasti dia laki-laki. Yang sedang pergi pasti Oh, dia gitu. laki-laki. Oh, Nah, gitu. yadhabu Zaidun. Tapi ini dikasih tahu siapa yang sedang perginya. Siapa? Si Zaid nih. Oke ya? Yadhabu Zaidun. Ila, ila itu artinya ke, ila itu huruf. Al-madrasah artinya sekolah. Nah, kalau kita perhatikan nih, ya kalimat di atas memiliki 3 unsur. Kalimat ini loh, yadhabu zaidun ilal madrasah memiliki 3 unsur. Nah, yang pertama fi'il artinya kata kerja, isim normalnya kita bilang kata benda, ya. Dan yang ketiga yaitu huruf Arab yang memiliki makna. Oke, kita sudah tahu ya, yadhabu itu fi'il. Kita juga sudah tahu nih, fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhore. Kok tahu? Iya, ada ciri khasnya, depannya Mudhari. ya. Oke, kita sudah paham itu. Sekarang next, ya, fi'il udah selesai. Kemudian isim. Ini kan kalimat di atas memiliki 3 unsur. Fi'il udah selesai. Sekarang isim. Isim itu Isim. banyak sekali. Semua yang kita lihat tuh hampir isim Zaidun. semua. Termasuk kita. Kita ini Zaidun. isim. Oke, Madrasah. oke. Kita itu isim. Mungkin nama kita, kitanya, ya, anggota tubuh kita itu semuanya isim. Benda-benda yang kita pakai adalah isim. Bisa difahami ya? Oke, ya, bisa difahami insya Bisa. Allah. Baik. insya Allah. Nah, Insya Allah bisa. Nah, salah satu isim itu adalah nama orang, ya. Isim tuh banyak sekali, salah satunya adalah nama orang. Berarti Zaidun tuh isim. Waktu itu kita sempat singgung ya di pekan pertama, seluruh nama laki-laki, nggak maaf, nama laki-laki Arab itu bertanwin, tapi kalau nama laki-laki non-Arab nggak bertanwin. Nah, Zaidun itu nama laki-laki Arab. Makanya kita di sini lihat nih, Zaidun bertanwin nggak? Iya. Bertanwin. Ya, bertanwin. Oke ya. Yadhabu Zaidun. Nah, sudah nih fi'il isim. Sekarang huruf. Ila itu huruf. Huruf itu banyak. Masya Allah. Ya, huruf huruf itu kalau di dalam ilmu nahwu itu bisa sampai 80-an. Kalau huruf hijaiyah kan 28 tuh. Tapi kalau di dalam ilmu nahwu ada 80-an huruf. Oke, huruf itu enggak hanya terdiri dari satu kata seperti fa aja enggak. Yang kita ketahui huruf hijaiyah kan terdiri dari satu kata semuanya kan, satu huruf aja kan, ya kan. Nah, tapi kalau huruf di dalam bahasa Arab
di dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof itu tidak harus satu huruf saja. Ila ini terdiri dari 3 huruf nih. Alif, i, lam. Terus Ya. ada ya, ini bukan ya, ini namanya alif maksurah. Ya yang nggak ada titiknya itu dinamakan alif maksurah. Oke? Alif maksurah. Ya, alif maksurah. Ila nih terdiri dari 3 huruf. Oke ya, huruf itu banyak sekali dan tidak semua huruf itu mempunyai arti. Yang dimaksud di sini kalimat di atas memiliki 3 unsur penyusun. Nah, yang dimaksud di sini adalah huruf Arab yang memiliki makna. Oke? Di antara huruf Arab yang memiliki makna ya ila ini bisa ditulis di antara huruf Arab yang memiliki makna itu ila. Bisa difahami ya? Nah, udah nih, udah ada fiil, ada isim, ada huruf. Nah, sekarang masuk ke al-madrasah. Al-madrasah itu apa ya? Nah, bisa ditulis al-madrasah itu isim juga. Kok tahu dia isim? Tulis yuk. Ciri khas dari isim. Ciri khas dari isim bisa ditulis. Ciri khas dari isim. Ciri, Mas isim. oke. Ciri khas dari isim di antaranya. Oke, yang pertama ada alif lamnya. Alif lamnya. Oke, ada alif lam di depan atau kemasukan alif lam. Kemasukan alif dan lam. Al-madrasah. Nah, kolamun al-kolamu. Kitabun al-kitabu. Oke. Pintu babun al-babu. Oke. Nah, ciri khas isim itu kemasukan alif lam. Kalau ummahat di sini melihat ada kata, kemudian ada alif lamnya, itu dipastikan apa? Dipastikan Oh, isim. isim. Bisa dipahami ya? Isim. Iya, dipastikan isim. Baik, dipastikan isim. Kemudian ciri khasnya yang kedua, kita cukupkan 2, yaitu apabila, kemasukan atau tanwin ya, bertanwin. Bertanwin. Kalau ummahat ya melihat ada kata dan dia bertanwin, dipastikan itu isim. Oke? Nggak mungkin dia fiil. Fiil dan bisa ditulis. Fiil tidak menerima tanwin. Ini kaidah. Fiil tidak menerima tanwin. Begitu juga dengan huruf. Huruf tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin jadi apa? Hanya isim. Ya, yang menerima tanwin hanya isim. Ini kaidahnya. Oke ya? Bisa difahami insya Allah? Nah, Zaidun. Lihat nih, Zaidun. Karena dia bertanwin, sudah pasti dia isim. Isim. Al-madrasah karena ada alif lamnya, sudah pasti dia isim. Oke? Isim. Nah, bisa ditulis di sampingnya ini kalimat di atas memiliki 3 unsur penyusun fiil, isim, huruf. Ditulis di garis miring. Kalimat ya terdiri dari 3 kalimat di dalam bahasa Arab bisa ditulis di samping ini loh. Kalimat di atas memiliki 3 unsur bisa ditulis sampingnya. Kalimat di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, tidak akan keluar dari 3 ini. Ya, kalimat tuh kata ya. Kalau nggak fiil, ya isim. Kalau nggak fiil dan isim, pasti huruf. Oke, nggak akan keluar dari itu. Ya, jadi percakapan kita selama ini, kalau misalnya pakai bahasa Arab atau ada di buku-buku, itu nggak akan keluar dari 3 ini. Ya, ini benar-benar basic banget.
Oke ya, nggak akan Fiil, keluar. isim, huruf. Dan huruf, iya. Buku-buku yang kita baca pakai bahasa Arab, ya kan? Atau perkataan, perbincangan pakai bahasa Arab, itu nggak akan keluar dari tiga ini. Kalau nggak fiil, ya isim. Kalau nggak fiil, Huruf. isim, ya pasti apa? Huruf. Huruf. Dari sini bisa difahami? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Ya, sudah ditulis ya? Nah, Baik. Saya hapus ya. Baik, sekarang. Nah, untuk kasus di atas yadhabu adalah fi'il, udah jelas tadi yadhabu. Tepatnya bisa ditulis lagi di atasnya, tepatnya fi'il mudhore, ya. Tepatnya fi'il mudhore. Terus Zaidun dan al-madrasah adalah isim. Kita tadi sudah singgung sedikit tadi karena Zaidun itu bertanwin. Oke, setiap kata yang kita lihat dia bertanwin pasti dia isim. Al-madrasah juga kayak gitu karena dia ada alif lamnya kemasukan alif lam di depannya ya, berarti dia isim. Terus sisanya ada ilah. Nah, ilah itu adalah huruf. Ya, ilah artinya itu ke, ya, itu huruf. Dan huruf banyak macamnya juga. Nggak apa, kita cukupkan ini dulu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Baik, di sini sekarang kita masuk ke mengenal fi'il. Al-fi'lu atau biasa disebut fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Oke. Sedangkan dalam ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Kita perhatikan di sini tiga tadi. Yang berkaitan dengan waktu itu hanya fiil. Dari fiil, isim dan huruf. Yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan masa itu hanya fiil. Kalau isim nggak berkaitan dengan waktu. Contohnya sekolah, ya kan? Pen, buku, Vina itu nggak ada kaitannya dengan waktu. Oke, isim tuh nggak ada kaitan dengan waktu, apalagi huruf. Jadi yang berkaitan dengan waktu itu adalah fiil, ya. Jadi dia itu artinya kata kerja yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Nah, tadi sudah kita bahas ya, yang di fiil dilihat dari zamannya, dari waktu, itu dibagi menjadi tiga. Ada fiil apa? Ma, Madi, fiil apa lagi? Mudori, Mudhore, Mudori, fiil amr. Udah, tiga doang ini. Oke, jadi fiil dilihat dari zamannya, dilihat dari waktu, keterkaitan waktu, itu dibagi menjadi tiga. Madi, normalnya tadi kita sudah nulis ya. Madi itu normalnya sudah terjadi, sudah lampau. Oke, ya. Fiil mudhore itu yang sedang terjadi. Kalau misalnya akan terjadi, tinggal nambahin sa atau saufa. Fiil amar, dia kata kerja perintah, ya kan? Kalau kata kerja perintah sudah pasti belum dikerjakan nih, berarti menandakan kata kerjanya menandakan waktu nanti, future atau mustakbal. Oke, nah sekarang contoh di sini. Jalasa, karena kita ngomongin fiil nih, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Jalasa tadi apa artinya? Maaf. duduk, Duduk, oke. Fi'il madhi, jalasa. Yajlisu. Ya, ini yang duduk siapa kalau yajlisu? Laki-laki. Huwa. Laki-laki. Ya, huwa. Kita Huwa. bilangnya huwa, Huwa. oke? Huwa, dia Huwa. laki-laki. Jalasa, yajlisu, fi'il mudhari. Ijlis, fi'il amr. Ijlis, oke ya? Ini jalasa fi'il madhi. Yajlisu fi'il mudhari. Ijlis fi'il amr. Nah, perubahan ini loh yang dibahas di dalam ilmu sorof. Jalasa yajlisu, ijlis artinya duduk. Nah, kalau kita nanti hafal domir itu kata ganti, kita akan tahu siapa sih yang melakukan perbuatannya itu, ya. Siapa yang melakukan suatu pekerjaan itu kalau kita sudah hafal domir yang akan kita pelajari nanti insya Allah. Baik, kemudian ada koma. Koma artinya bisa bangun, bisa berdiri, ditulis. Koma, koma, yakumu, berarti sedang berdiri atau sedang bangun. Kum, bangunlah atau berdirilah. Kum. Oke, fi'il amr. Koma yakumu kum.
Oke, artinya berdiri atau bangun. Siapa yang bangun, siapa yang berdiri? Huwa. Yakumu juga huwa. Kum juga untuk, maaf, kalau kum ini untuk anta sebenarnya. Kita nanti akan pembahasannya nanti fi'il amr kapan-kapan ya. Kita fokuskan ini dulu. Jalasa fi'il madhi, yajlisu fi'il mudhari, ijlis fi'il amr. Qama fi'il madhi, yakumu fi'il mudhari, kum fi'il amr. Amat. Baik. Insya Allah bisa difahami dari sini dulu ya. Iya. Baik. Ya. Penjelasan fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Ingat ini normalnya ya. Normalnya memang untuk masa lampau. Tapi di dalam Al-Quran kita akan mendapati fi'il madhi itu belum terjadi. Oke, nah ini ada kaidahnya sendiri. Ada pembahasannya sendiri. Melakukan sesuatu masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contohnya koma, telah berdiri atau telah bangun. Atau jalasa, telah duduk. Adapun fi'il mudhari, kata kerja yang memiliki arti sedang, present ya. Sedang. Sekarang sedang kita kerjakan nih. Contohnya yakumu, sedang berdiri. Yajlisu, sedang duduk. Oke? Bentuk kata kerja lain seperti kata kerja akan datang, kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau, dan bentuk kata kerja lain didapat dari bentuk fi'il mudhari yang ditambahkan huruf atau kata tertentu. Ya, ala kulihal tadi yajlisu tadi sedang bisa untuk nanti kalau kita tambahin saufa atau sa. Oke. Kemudian fi'il amr, kata kerja untuk perintah. Contohnya kum, bangunlah. Ijlis, duduklah. Oke. Dari sini bisa difahami dulu? Insya Allah. Baik. Insya Allah. Ya. Pelajaran kita satu lagi, ya satu lagi ini pengelompokan fi'il. Pengelompokan fi'il. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan sesuai beberapa tinjauan pengelompokannya. Berikut beberapa pengelompokan fi'il yang harus diketahui. Nah, ada pembagian lagi nih fi'il nih. Jadi kalau yang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr itu berdasarkan keterkaitan zaman. Adapun ini pembagian berdasarkan kebutuhan akan objek. Bisa digarisbawahi kebutuhan akan objek. Oke, fiil. Oke, dilihat dari kebutuhan akan objek dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fiil muta'addi, dihafalin ya. Ada yang namanya fiil muta'addi, ada yang namanya fiil lazim. Ada yang namanya fiil muta'addi, ada yang namanya fiil lazim. Fi'il muta'addi itu bagaimana? Fi'il lazim itu yang bagaimana? Nah, fi'il muta'addi itu yang butuh objek. Objek itu seperti apa sih? Seperti misalnya, aku makan apa ya? Aku butuh objek nih, apa yang aku makan? Yang aku makan misalnya apel. Aku makan apel. Nah, apel ini objek yang aku makan. Nah, itu fi'il muta'addi. Aku minum. Apa yang aku minum sih? Aku Minum susu. minum susu. Nah, susu itu Betul. objek. Oke ya? Kemudian, misalnya belajar. Aku belajar. Apa yang aku belajarin? Ya kan? Sarah. Ya, belajar bahasa Arab atau sorof. Oke ya? Contohnya lagi misalnya aku menggambar. Menggambar apa sih? Menggambar Binatang. binatang misalnya. Nah, itu butuh objek itu. Nah, fiil-fiil yang membutuhkan objek itu dinamakan fiil muta'addi. Fiil apa? Muta'addi. Iya, kalau dalam bahasa Indonesianya dibilangnya transitif. Oke, transitif. Nah, kemudian yang tidak butuh objek, lawan kata dari muta'addi, itu adalah fiil lazim. Fiil lazim itu nggak butuh objek. Misalnya aku pergi, ya kan? Nggak butuh tahu mau pergi kemana, nggak butuh aku pergi, ya udah, ya kan? Nggak butuh objek belum. Nggak. Kalau misalnya mau tambahan kata keterangan yang lainnya boleh, misalnya ke mana, tambahin ila, ya kan? Kalau muta'addi nggak perlu ada tambahan ilanya. Oke ya? Nah, contohnya di sini fiil muta'addi, contohnya salah satunya adalah nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Ditulis nasoro artinya menolong. Oke, bisa ditulis nasoro, fiil mudhari'nya yansuru. Fiil mudhari'nya yansuru. Nasoro
Yansuru. Nasara itu fi'il mati ya? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Nasoro. Oke, fi'il mudhari'nya yansuru. Ya, yansuru. Artinya menolong. Oke. Suruh. Nasoro yansuru. Oke. Nah, di sini nasoro artinya menolong. Dia menolong. Dia butuh objek ini. Misalnya Allah menolong. Menolong siapa nih? Al-mu'minin. Kaum mukmin atau orang-orang yang beriman. Butuh objek. Begitu pula dengan nazoro. Nazoro di sini artinya melihat. Melihat tapi melihatnya lebih ke spesifik ya. Lebih ke detail gitu loh. Nazoro misalnya. Kalau tadi nasoro misalnya contoh kalimatnya. Nasoro Allahu. Nasarallahu al-mu'minin. Al-mu'minin. Ya. Nasarallah al-mu'minin. Allah menolong orang-orang yang beriman. Oke ya. Nah, di sini dicontohkan juga nazoro. Nazoro itu artinya melihat. Fi'il mudhari'nya yanzuru. Yanzu, yanzuru. Contohnya misalnya nazoro al-qadhi. Al-qadhi itu artinya hakim atau qadhi. Oke. Ad-da'wah. Ad-da'wah. Suatu perkara. Dakwah itu perkara. Suatu perkara. Ya. Nazoro di sini melihatnya tuh nggak hanya melihat ini, tapi menimbang, diperiksa lagi, ditinjau lagi, di ya, diperhatikan kayak gitu. Nazar. Nazara al-qadhi ad-da'wa. Itu dari contoh fiil muta'addi. Dan masih banyak ya fiil muta'addi. Contohnya tadi akala bisa ditulis artinya makan. Iya. Akala makan. Akala yakulu ditulis. Akala Adalah makan. yakulu. Yakulu. Oke. Akala itu fi'il muta'addi ya, butuh objek ya. Akala apa nih? Ya, makan apa nih? Kayak gitu. Syariba. Syariba. Dari minum. Oke, syariba ya. Yashrobu. Yashrobu. Oke. Kemudian fataha. Fataha tadi. Yaftahu. Patah. Yaf. Ya. Yaftahu. Oke. Kemudian misalnya apa lagi? Kalau Nasoha. Nasoha itu artinya menasehati. Nasoha. Menasehati. Yansohu. apa itu nafkah? Menasehati. Apa sih Menasehati. ya? Oke ya. Doma. Oke. Qoro'a. Qoro'a. Yaqro'u. Yaqro'u. Oke, yaqro'u. Nah, ini fi'il muta'addi. Oke ya. Akala, yakulu, syariba, yashrobu, fataha, yaftahu, nasoha, yansohu, qoro'a, yaqro'u. Kalau itu apa Ustazah? Apa? Maaf. Qoro'a Membaca. artinya apa ya? Qoro'a, membaca. 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 Oke, nah ini PR-nya. Ya, Yuk, PR. ya, ya koro. Yaqro'u. Koro jadi Qoro'a, apa itu? yaqro'u. Qoro'a, Ya koro. yaqro'u. Iya, yaqro'u. Yuk, PR-nya. Hafalkan fiil fiil berikut ini. Oke. Fiil berikut ini beserta artinya. Oke ya, beserta artinya. Yuk. Kemarin masih tambahin yang kemarin juga. Kemarin apa? Kemarin apa itu? Darosa. Kemarin darosa, kataba, dahaba, Yuk. jalasa. Oke, kita ini dulu, kita tulis dulu yuk. Ustazah bisa diulangi untuk arti-artinya dari kata-katanya itu Ustazah. Siap. Darosa. Oke, fiil madhi. Yad
Yadrusu. Oke, artinya belajar. Bisa ditulis. Kemarin. Be Rosa. belajar. Ingat ya, belajarnya siapa untuk huwa. Oke ya. Kemudian yang nomor 2. Oke, akala yakulu. Atau yang kemarin dulu aja. Fataha. Patah. Saya tulis dulu aja. Ya, fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nih, huruf keduanya itu pasti disukun. Yadrusu yaftahu untuk fiil mudho, untuk fiil mudhore. Oke. Nah, belakangnya di dhammah. Belakangnya di dhammah. Yaftahu tadi artinya apa waktu itu? Nah, ya terus. Membuka. Oke. Sekarang 3. Yaftahu apa? Kataba. Kita tulis kataba. Yaktubu. Yaktubu. Kataba. Yaktubu. Yaktubu. Ya. Oke, yaktubu. Artinya apa? Menulis. 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 Oke. Nomor 4. Apa namanya? Jalasa. Jalasa. Yajlisu. Yajlisu. Oke, artinya apa? Duduk. Oke, artinya duduk. Duduk. Saya tulis dulu. Duduk. Oke, sekarang nomor 5. Apa? Fathah tadi udah ya? Fathah udah jelas. Dhahaba. Dhahaba. Yadhabu. Yadhabu. Artinya apa? Pergi. 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 Oke. Terus yang belum apa waktu itu? Udah ya ini ya? Oke. Sekarang yang keenam baru akala. Oke. Yang keenam baru akala. Artinya makan. Oke. Makan. Oke. Nomor 7. Nasoha. Nasoha yansohu. Yansohu. Artinya menasehati. Oke. Menasehati. Nomor 8. Oke. Nih. Syaribah. Yashrobu. Yashribah. Yasrobu. Yashrobu. Artinya minum. Minum. Oke, nomor 9. Qoro'a yaqro'u. Qoro'a yaqro'u artinya membaca. Oke, membaca. Kemudian satu lagi 10. Yuk ditulis 10. Udah di sini. Fathah tadi udah ya? Sa'ala. 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 Yas'alu. Yas'alu. Artinya bertanya. Bertanya. Salah bertanya. Oke, bertanya. Atau meminta. Atau meminta. Oke. Baik. Oke. Nah, dari ke-10 ini, kayak Darosa belajar apa nih? Belajar ilmu sorof, berarti dia ditulis lazim, muta'addi, maaf. Fi'il muta'addi. Oke. Fataha membuka apa nih? Fi'il muta'addi. Oke, kataba yaktubu menulis apa nih? Fi'il muta'addi. Oke, jalasa duduk. Nah, ini nggak perlu duduk. Apa nggak perlu? Fi'il lazim. Oke. Kemudian dhahaba yadhabu.
fi'il Jalasa. lazim. Oke, akala yakulu fi'il muta'addi. Di. Oke, kemudian nasoha menasehati, menasehati siapa nih? Fi'il Muta'addi. 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 Syaroba, syariba, yashrobu juga fi'il muta'addi. Oke. Kemudian qoro'a yaqra'u baca apa nih? Fi'il Muta'addi. muta'addi. Oke, kemudian sa'ala yas'alu sama juga fi'il muta'addi. Nah, oke ya. Fi'il muta'addi, fi'il muta'addi. Nah, PR-nya ini ya. PR-nya hafalkan fi'il-fi'il berikut ini beserta artinya plus muta'addi atau ya, sebutkan oke fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Gitu ya. Baik. Dari sini ada yang bisa ada yang tanyakan dulu? Tambah. Izin tanya Ustazah. Ya, Bu Asliha ya. Ini Bu Asliha ya. Saya Bu Eli. Oh, Bu Eli. Syaroba atau syariba ya? Syariba ya, Apa? syariba. Syariba yashrobu. Tapi syaroba nggak ada ya? Syaroba ya ada sih di kalau ngomong nggak apa-apa, syaroba ngomong nggak apa-apa, tapi dia syariba. Oke ya. Oh ya, terima Baik. kasih. Ya. Sekali lagi. Maaf Mbak Pina, mau Ya. tanya lagi nih. Oke, Kak. Kalau contoh zahaba, Mm-mm. pergi, kenapa fi'il lazim ya Mbak Pina? Kan Iya. pergi itu kan butuh objek, pergi sekolah, pergi masjid. Iya. Iya, pergi ke nah, kalau dalam bahasa Arab tuh membutuhkan huruf ila, pergi ke mana nih? Ke. Nah, itu jadi kalau nggak pakai ke-nya juga sudah paham. Oke ya? Jadi pergi sekolah, kurang pas pergi sekolah, pergi ke sekolah. Ya enggak? Bisa difahami ya? Oke, paham Mbak Pina. Jadi Terima dalam bahasa kasih. Arab dia dhahaba fi'il lazim. Oke. Lazim. Karena dia membutuhkan lagi, memang butuh kata keterangan. Nah, kata keterangan biasanya ila, tambahin huruf ila. Kayak tadi, yadhabu Zaidun ila al-madrasah. Oke ya? Baik. Yuk, sekarang oke Kak Ti, coba dibaca darosa yadrusu 10 fi'il ini. Yuk, darosa. Darosa yadrusu, Oke. fataha yaftahu, Ahsanti. kataba yaktubu, Ahsanti. jalasa yajlisu, Ahsanti. zahaba yadhibu, Yadhabu, maaf, yadhab. Oke. yadhabu, Ahsanti, dhahaba, yadhabu, oke. akala yakulu, Ahsanti. nasaha, Nasoha, ya. nasaha Yansoh. yansuhu, yansuhu, Ahsanti. syaraba Syariba ya, yashrabu, syariba dia, syariba yashrobu, oke. Kemudian syariba yashrabu, ya, qara'a. qara'a yaqra'u, Oke, ahsanti. sa'ala yas'alu. Oke, ahsanti. Oke ya. Nah, tambahin lagi PR-nya satu lagi nih karena nggak ada catatan. Ini hafalan aja. Plus, yuk, plus yang fi'il mudhari, yang fi'il maldi, ubah, oke, menjadi dhamir hiya dan nahnu. Oke, biar lancar. Kita kan sudah tahu tuh hiya dan nahnu. Paham kan? Ubah menjadi kata ganti hiya dan nahnu. Kayak kemarin PR-nya. Nahnu. Yang fi'il madhi aja. Darosa, fataha, kataba, jalasa, dhahaba, akala, nasa, syariba, qara'a, sa'ala. Persis kayak kemarin. Darosa, darosat, fataha, fatahat, kataba, katabat, jalasa, jalasat, dhahaba, dhahabat, akala, akalat, nasoha, nasohat, syariba, syaribat, qara'a, qara'at, sa'ala, sa'alat.
Darosna untuk nahnu, darosna, fatahna, katabna, jalasna, dahabna, akalna, nasahna, syaribna, qara'na, sa'alna. Oke, itu untuk apa namanya PR yang kedua. Oke. Itu yang untuk duduk itu apa? Jalas, Yajli. yajlisu, Yajlisu. 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 Oke. Pakai kasrah ya? Ya, pakai kasroh, yajlisu. Nanti ada kaidahnya, ini hafalin dulu. Nanti ada kaidahnya, kenapa kok yang satu yaftahu, yang di sini yajlisu, yakulu. Nanti ada, insya Allah. Oke ya? Baik, ini dihafal dulu, dicatat dulu, dihafalin pelan-pelan. Kalau udah saya hapus, kita tutup tutup sampai sini. Udah ditulis? Ya. Baik, Udah, Mbak. Asanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Untuk belajar ilmu sorof perlu hafalan ya, perlu hafalan ya. Jadi apa pelan-pelan di apa namanya dihafalinnya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi